Bab 3. Motif poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, dan pengemban kabar baik, dan sebagai juru ingat, dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai matahari yang menerangi. Al-Quran Surat 33 ayat 45 dan 46. Untuk mengetahui apakah motif poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu harus mengetahui apakah fungsi seorang nabi dibangkitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan hal ini sebagai berikut: Inama buitstu li utamima makarimal akhlak, artinya, sesungguhnya aku diutus, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jika demikian, terang sekali bahwa segala sesuatu yang beliau kerjakan, tujuannya tiada lain ialah untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, termasuk poligami yang beliau lakukan. Dari ayat-ayat Al-Quran dan bukti sejarah, dapat kita ketahui motif poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah 1. Untuk menjelaskan agama. 2. Berkaitan dengan penyempurnaan syariat Islam. 3. Penjagaan ilahi terhadap Islam. 4. Membentuk dan membangun manusia seutuhnya. 5. Mengangkat derajat kaum wanita. 6. Motif politik dan dakwah Islam. Uraiannya adalah sebagai berikut. Motif poligami Rasulullah yang pertama, yakni, untuk menjelaskan agama. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menerima dan menyampaikan Al-Quran saja, tetapi juga mengumpulkan, membacakan, dan menjelaskannya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut. Sesungguhnya menjadi tanggungan kami menghimpun itu, dan membacakan itu. Maka jika kami membaca itu, ikutilah bacaannya. Lalu menjadi tanggungan kami, pula, menjelaskannya. Al-Quran Surat 2 ayat 17-19. Tugas mengumpulkan Al-Quran, dari ayat-ayat menjadi surat, dan dari pengumpulan surat menjadi kitab yang lengkap, seperti yang kita saksikan sekarang ini, dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di bawah petunjuk ilahi, dengan dibantu oleh para sahabatnya yang mulia. Mereka mencatat dengan teliti, kemudian memberikan tanda nomor ayat, dan surat, serta tempat dalam Al-Quran, menurut petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis itu merupakan sahabat Nabi yang bisa dipercaya, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut. Tidak, sesungguhnya itu adalah peringatan. Maka barang siapa suka, hendaklah ia memperhatikan itu. Dalam kitab yang dimuliakan, yang diluhurkan, yang disucikan, di tangan para penulis yang mulia berbudi luhur. Al-Quran Surat 80 ayat 11 hingga 16. Tugas selanjutnya ialah membacakan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa bahasa Arab itu terdiri dari beberapa logat, dialek. Tiap-tiap kabilah mempunyai logat tersendiri, yang terdapat sedikit perbedaan dalam mengucapkan kata-kata tertentu. Tetapi yang dijadikan modal bagi bahasa sastra ialah logat Quraisy. Dalam logat Quraisy inilah, Al-Quran diwahyukan. Setelah dicatat oleh para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh bacaannya. Berkali-kali Al-Quran dibaca, sehingga mereka hafal di luar kepala. Banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Mereka itulah yang disebut hufaz, artinya penghafal Al-Quran, atau qurra artinya pembaca Al-Quran. Siti Hafsah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membaca Al-Quran dengan fasih, yang sama persis dengan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tugas menjelaskan Al-Quran. Tugas ini dilakukan dengan menjelaskan isi, dan maksudnya secara lisan, dan juga dengan perbuatan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerlukan bantuan banyak orang, terutama kaum wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan masalah ini sebagai berikut. Wahai para istri Nabi, kamu bukanlah seperti salah seorang wanita lain. Jika kamu bertakwa, janganlah kamu lemah lembut dalam pembicaraan kamu, agar orang-orang yang hatinya terdapat penyakit tidak menjadi rindu, dan bicaralah dengan kata-kata yang baik. Al-Quran Surat 33 ayat 32. Dari ayat tersebut terang sekali bahwa para istri Rasulullah itu besar sekali peranannya dalam penyampaian Islam. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dikunjungi oleh para sahabat, baik lelaki maupun perempuan, yang menghadap mereka untuk memperoleh perbendaharaan ilmu dan hikmah yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka diperingatkan agar berbicara dengan kata-kata yang baik,
jangan memberi hati kepada kaum lelaki, dengan percakapan yang lemah lembut yang merangsang. Mereka bukanlah seperti kaum wanita biasa, karena mereka harus mengadakan kontak dengan orang banyak. Selanjutnya Allah menjelaskan lagi sebagai berikut. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kamu dari ayat-ayat Allah, dan kebijaksanaan. Sesungguhnya Allah senantiasa yang maha tahu yang halus-halus, yang maha waspada. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 34. Peranan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dinyatakan dalam ayat tersebut lebih jelas lagi, yaitu mengajar kaum mukmin tentang ajaran Islam yang dibacakan oleh Rasulullah di rumah, dan ayat-ayat Allah, dan hikmah. Oleh sebab itu, mereka sekali lagi, diberitahu bahwa mereka bukan saja harus ingat akan ayat-ayat Allah, melainkan pula ingat tentang hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan lisan, maupun dengan perbuatan, yang dalam Islam disebut sunnah atau hadis. Tugas para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, terutama sekali ialah menjelaskan masalah hukum yang kaum lelaki tak sampai hati atau tak mampu menanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keperluan ini, sangat diperlukan peranan kaum wanita untuk dapat menerima pelajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dan terang. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merekalah yang bebas bertanya dan langsung melihat, mendengar, atau bersama-sama melakukannya. Di samping itu, bagaimanapun juga, yang lebih mengerti tentang wanita adalah kaum wanita itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Atha, Ibnu Yasar, bahwa seorang lelaki dari sahabat mengirimkan istrinya untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukum mencium istri dikala sedang puasa, maka Ummi Salamah memberitahukan kepada wanita yang bertanya itu, bahwa Nabi pernah menciumnya dikala beliau berpuasa. Wanita tersebut menerangkan hal itu kepada suaminya. Lelaki itu berkata bahwa, aku bukan seperti Rasulullah, Allah menghalalkan bagi Rasulnya apa yang dikehendaki. Perkataan ini sampai kepada Nabi. Karena itu Nabi marah mendengarnya, seraya berkata, bahwasanya aku lebih takwa kepada Allah daripada kamu, dan lebih mengetahui hukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah. Lagi suatu contoh, pernah Nabi tak dapat berkata terus terang dalam memberikan suatu jawaban dari suatu kasus. Rasulullah meminta kepada salah seorang istrinya agar menerangkan soal itu dengan sejelas-jelasnya. Seorang wanita datang kepada Nabi, bertanya bagaimana harus dilakukan mandi haid. Nabi menjawab, ambillah sepotong kain perca yang sudah dikasturikan, lalu berwudulah dengan itu. Mendengar jawaban Nabi demikian, wanita itu mengulangi pertanyaannya, bagaimana saya berwudu dengan itu? Nabi mengulangi jawaban itu sekali lagi. Wanita tersebut belum juga memahami jawaban Nabi, maka Nabi meminta kepada Siti Aisyah supaya menerangkan lalu Aisyah berkata, ambillah sepotong kapas yang bersih, lalu letakkan di tempat darah. Jika kapas itu tetap putih, tandanya haid sudah berhenti. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai dari Aisyah. Motif poligami Rasulullah yang kedua, yakni, berkaitan dengan penyempurnaan syariat Islam. Yang paling unik, dan sering menjadi sumber fitnah, tetapi banyak mengandung hikmah ialah perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Zainab putri Umaymah, janda Zaid bin Haritsah radhiyallahu yang terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Ceritanya sebagai berikut. Zaid adalah putra Haritsah dari kabilah Kalb, ia ditawan pada waktu masih kanak-kanak, dan dijual sebagai budak belian di Mekah. Dibeli oleh saudara Siti Khadijah, bernama Hakim bin Hisham. Selanjutnya diberikan kepada Siti Khadijah yang nantinya menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diangkat menjadi Rasulullah. Setelah Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid diserahkan kepada suaminya. Seperti biasanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Zaid dan Zaid diberi kebebasan memilih, tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti ayahnya, dan pulang ke kampung. Zaid sangat terpikat kepada Muhammad, maka ia memilih yang pertama, tetap tinggal bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena eratnya hubungan, Zaid disebut putra Muhammad. Zaid termasuk salah seorang yang memeluk Islam yang pertama. Karena itulah Al-Quran, surat 33 ayat 37, menyebut Zaid sebagai orang yang, baik Allah maupun Rasulullah telah memberi kenikmatan kepadanya. Selanjutnya tentang Siti Zainab. Dia adalah putri Siti Umaymah, putri Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga termasuk pemeluk Islam zaman permulaan. Setelah dia dewasa,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan kepada kakak laki-lakinya supaya mengawinkan adiknya dengan Zaid. Baik kakak maupun adik, Zainab, sebenarnya enggan kepada perjodohan itu, karena Zaid adalah budak yang dimerdekakan, tetapi akhirnya menerima pula perkawinan itu demi menghormati keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan tak pantas bagi orang mukmin pria dan wanita, jika Allah dan utusannya memutuskan pilihan dalam perkara mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan utusannya maka sesungguhnya ia tersesat dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat 33 ayat 36. Dalam hadis diriwayatkan bahwa, baik kakaknya maupun Zainab menginginkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menikahi Siti Zainab. Menurut Imam Rozi, wafat tahun 1209 Masehi, sebenarnya, pada waktu Siti Zainab mula-mula sekali dipinang memberi persetujuan kepada dia, mempunyai kesan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang ingin menikahinya. Tabiat Siti Zainab adalah keras, dan dia tak suka kepada Zaid karena image budak melekat pada namanya. Maka, bagaimanapun juga, perkawinan itu tak mendatangkan kebahagiaan, melainkan penderitaan batin. Pertentangan selalu timbul. Zaid menyatakan keinginannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan Siti Zainab. Pernyataan Zaid itu sangat menyedihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjodohkan Zaid dengan Siti Zainab. Oleh karena itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Zaid, supaya jangan menceraikan istrinya. Beliau khawatir, bahwa orang-orang akan keberatan karena, perkawinan yang diatur oleh Rasulullah tak berhasil. Rasulullah sangat malu jika perselisihan Zaid dengan istrinya diketahui oleh umum. Tetapi semua usaha supaya Zaid tidak menceraikan Siti Zainab sia-sia belaka. Zaid menceraikan Siti Zainab. Setelah dicerai, Siti Zainab ternyata lebih menderita lagi, karena dia kini disebut janda seorang budak yang rendah martabatnya di mata masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin, dan wajib menyelamatkannya. Caranya ialah dengan menikahinya. Pernikahan inilah sebenarnya yang menjadi keinginan Siti Zainab, dan sanak kerabatnya sebelum ia dinikahkan dengan Zaid. Di samping itu, oleh karena pernikahan yang diatur oleh Rasulullah mengalami kegagalan, maka secara moral, Rasulullah harus memenuhi keinginan Siti Zainab dan sanak kerabatnya. Perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Zainab ini mendapat restu dari Ilahi. Bahkan diperintahkan olehnya. Perintah itu mengandung maksud yaitu, menjelaskan kedudukan, bahwa anak angkat sebenarnya berbeda dengan anak kandung. Jadi, pernikahan Rasulullah itu mengandung hikmah ganda, yaitu ayat 1, untuk menyelamatkan Siti Zainab, dan 2, menghapus adat istiadat Arab jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, dan istri anak angkat sebagai istri anak kandung. Hal ini terang dinyatakan dalam firman Ilahi sebagai berikut. Dan tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah memberi kenikmatan kepadanya, dan engkau pun memberi kenikmatan kepadanya, tahanlah istrimu pada engkau dan bertakwalah kepada Allah, dan engkau merahasiakan dalam batinmu apa yang Allah hendak membukanya, dan engkau takut kepada manusia, dan Allah mempunyai hak yang lebih besar, bahwa engkau takut kepadanya. Maka tatkala Zaid memutus ikatan perkawinan dengan dia, kami mengawinkan dia dengan engkau, agar tak ada kesukaran bagi kaum mukmin tentang istri anak angkat mereka tatkala mereka memutus ikatan perkawinan. Dan perintah Allah senantiasa dijalankan. Tak ada cacat bagi Nabi dalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Itulah cara-cara Allah terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Dan perintah Allah adalah suatu keputusan yang sudah pasti. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan yang takut kepadanya, dan mereka tak takut kepada siapapun selain Allah. Dan Allah sudah cukup sebagai hasib, juru hitung, Al-Quran Surat 33 ayat 37 hingga 39. Perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Zainab itu menimbulkan dua macam fitnah keji, yang menyerang kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fitnah keji yang pertama. Konon diberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berkunjung ke rumah Zaid dan melihat kemolekan Siti Zainab. Beliau sangat tertarik kepada kemolekannya. Setelah Zaid mengetahui hal itu, langsung ia menceraikan Siti Zainab, lalu menyerahkan Siti Zainab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah ini dipercaya oleh penulis-penulis Kristen kenamaan, seperti Sir William Muir dan Arnold Toynbee. Ini suatu sikap tidak adil mereka terhadap penyelidikan agama. Mereka termakan fitnah murahan dalam masalah ini. Sejarah mencatat bahwa
Siti Zainab adalah putri saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan famili sangat dekat. Siti Zainab adalah sahabat Nabi sejak zaman permulaan Islam, dan ikut hijrah ke Madinah. Jadi hubungannya dengan Rasulullah sangat erat, baik secara lahir maupun batin. Yang mengatur perkawinan Siti Zainab dengan Zaid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Keinginan Siti Zainab dan keluarganya sebelum dikawinkan dengan Zaid ialah agar Zainab dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, apakah yang menjadi halangan Rasulullah untuk mengawini Siti Zainab pada waktu masih perawan? Bukankah Rasulullah telah melihat Siti Zainab sebelumnya? Bahkan semenjak masih kanak-kanak? Hubungan famili Rasulullah dengan dia sangat amat dekat. Di samping itu, belum ada aturan memingit kaum wanita. Tak retaknya hubungan baik antara Rasulullah dengan Zaid sesudah perkawinan tersebut, juga menambahkan bukti lagi, bahwa dugaan yang bukan-bukan tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Zainab adalah batal, dan sangat tidak masuk akal. Fitnah keji yang kedua. Orang-orang kafir dan munafik sejak dahulu sampai sekarang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi menantunya sendiri. Tuduhan ini yang menyebabkan turunnya ayat yang menjadi landasan utama dari agama Islam, yaitu Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari orang-orang kamu, melainkan dia itu utusan Allah, dan segel, penutup, para nabi, dan Allah senantiasa yang maha tahu dalam segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Ayat tersebut menolak tuduhan mereka itu. Dengan tegas dinyatakan bahwa, Muhammad bukanlah ayah salah seorang lelaki dari orang-orang kamu, melainkan utusan Allah, dan penutup para nabi. Jadi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ayah salah seorang lelaki siapapun. Jelasnya, Muhammad tak ada hubungan nasab dengan siapapun. Zaid yang dikenal sebagai anak Muhammad, bukanlah anak beliau, melainkan hanya anak angkat beliau. Jadi ayat ini menjelaskan, bahwa secara jasmaniah atau lahiriah tak mempunyai anak laki-laki, tetapi secara ruhaniah, beliau mempunyai anak-anak yang banyak, karena beliau adalah utusan Allah. Setiap Rasul adalah ayah rohani bagi umatnya, dan umatnya adalah anak-anak rohaninya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah rohani orang-orang beriman untuk selama-lamanya, tidak hanya untuk sementara waktu saja seperti para nabi sebelum beliau, karena beliau adalah khotamun nabiin, artinya, penutup para nabi, sesudah beliau tak akan datang nabi lagi, baik nabi lama ataupun nabi baru. Jadi khotamun nabiin itu menjadi landasan utama dari kesatuan umat manusia. Dengan dibangkitkannya Muhammad sebagai khotamun nabiin, dunia sudah tidak lagi membutuhkan adanya seorang nabi. Jika datang nabi lagi akan ada lagi agama baru, dan umat baru. Karena hal itu akan memecah kesatuan umat manusia yang dibina oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian jelaslah bahwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Zainab, dengan segala prolog dan epilognya, berhubungan erat dengan a. Prinsip Islam bahwa setiap nabi utusan Allah adalah manusia biasa, yang sifat-sifat manusiawinya tetap ada. Ijtihad Rasul belum tentu benar dan tepat, terutama yang menyangkut masalah duniawi. Jika ijtihad Rasul kurang benar, dan cenderung ke arah tidak baik, langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tentang kekhawatiran beliau terhadap perceraian Zaid dengan Zainab, dan pernikahan beliau dengan Siti Zainab. Allah menegur beliau. Engkau takut kepada manusia, dan Allah mempunyai hak yang lebih besar bahwa engkau takut kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. B. Salah satu cara Nabi menghapus sistem kasta atau derajat manusia berdasarkan asal keturunan, yang selanjutnya, berapa tahun kemudian ditegaskan ilahi dalam firman-Nya sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria, dan wanita, dan membuat kamu bersuku-suku, dan kabilah-kabilah, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, yang maha waspada. Al-Quran Surat 49 ayat 13. Jadi usaha Rasulullah itu masih terlalu pagi, belum waktunya. Contoh yang sempurna dari syariat Islam, dalam masalah perceraian, talak. Cerai diizinkan dalam keadaan luar biasa, dan setelah segala macam usaha untuk mempertahankan kerukunan, mengalami kegagalan. Hal ini terang sekali dari nasihat Rasulullah kepada Zaid yang diabadikan dalam firman-Nya sebagai berikut. Dan tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya, dan engkau memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah.
Al-Quran Surat 33 ayat 37. Dalam ayat tersebut, perbuatan tak menceraikan istri disebut takwa. Di tempat lain Allah berfirman lagi sebagai berikut. Dan apabila kamu benci kepada mereka, yakni kepada istri kamu, maka boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan Allah membuat itu kebaikan yang banyak. Al-Quran Surat 4 ayat 19. Selanjutnya, Allah memberi petunjuk bermacam-macam usaha untuk menghindari perceraian. Misalnya, mencari juru damai, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut. Apabila kamu khawatir akan terjadi perpecahan antara mereka, yakni antara suami istri, maka tunjuklah seorang juru pendamai dari keluarga pihak istri. Jika mereka berdua menghendaki kerukunan, niscaya Allah akan membuat persesuaian di antara mereka. Al-Quran Surat 4 ayat 35. Perceraian janganlah dilakukan pada waktu istri sedang haid, menstruasi. Perceraian itu syah, jika istri dalam keadaan suci, dan suami istri tak berhubungan badan selama dalam keadaan suci. Dalam keadaan menstruasi, dilarang mengadakan hubungan badan, karena berbahaya, Surat 2 ayat 222. Dengan demikian, suami dan istri masih mempunyai kesempatan untuk menentukan pilihan, atau setidak-tidaknya menunda saat bercerai untuk beberapa hari lagi. Tiap-tiap perceraian diikuti dengan waktu menunggu yang disebut iddah. Waktu iddah itu kira-kira 3 bulan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Dan orang yang dicerai hendaklah menantikan 3 kali peredaran suci. Al-Quran Surat 2 ayat 228. Kata suci sebagai terjemahan kata kuro, jamaknya kata kor, adalah saat masuknya keadaan suci dari menstruasi. Secara normal, saat kor berkisar antara 4 minggu. Bagi wanita yang sudah berhenti menstruasi, iddahnya 3 bulan, tetapi bagi wanita yang sedang mengandung, iddahnya menunggu sampai melahirkan. Al-Quran Surat 65 ayat 4. Dalam waktu iddah, suami istri masih berkumpul dalam satu rumah, suami dilarang mengusir istri dari rumahnya, kecuali istri terbukti berzina, sebaliknya istri dianjurkan jangan meninggalkan rumah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Ilahi sebagai berikut. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan hendaklah mereka jangan keluar, atas kehendak sendiri, terkecuali apabila mereka menjalankan perbuatan mesum yang terang. Al-Quran Surat 65 ayat 1. Jadi iddah itu merupakan perpisahan sementara. Oleh karena mereka masih berkumpul dalam satu rumah, maka setiap saat, dapat ditegakkan kembali hubungannya sebagai suami istri. Sesudah bercerai sungguh-sungguh, karena telah habis masa iddahnya, tetap dianjurkan supaya menikah lagi. Allah berfirman sebagai berikut. Dan apabila kamu menceraikan istri, dan mereka mencapai batas waktu yang ditetapkan, janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada kesempatan di antara mereka dengan cara yang baik. Al-Quran Surat 2 ayat 232. Jadi, pernikahan kembali itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Hal ini dapat dilakukan sampai 2 kali. Tetapi setelah perceraian yang ketiga kalinya, tak diperkenankan menikah kembali. Allah berfirman sebagai berikut. Talak itu, boleh dijatuhkan 2 kali, lalu pergaulilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Al-Quran Surat 2 ayat 229. Atas dasar itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perceraian perkara barang halal yang paling dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Abi Daud. Jadi, Islam itu mendidik para pengikutnya, agar berani menghadapi kesulitan-kesulitan rumah tangga, dan sedapat mungkin, harus mampu menghadapi macam-macam gangguan yang dapat memecahkan hubungan keluarga. Alangkah suci dan agungnya perkawinan dalam Islam. Betapa tidak? Dalam agama Hindu, sekali orang melangsungkan perkawinan itu tak boleh diputus. Undang-undang Yahudi hanya memberikan hak perceraian kepada suami saja, dan suami dapat melakukannya semau-maunya. Undang-undang Kristen hanya mengakui hak perceraian, apabila salah satu pihak tak setia lagi kepada pasangannya, tetapi pihak-pihak yang bercerai tak boleh mengadakan perkawinan lagi. Alhamdulillah, Islam datang memperbaiki aturan perceraian. Di samping membatasi hak suami dalam perceraian, Islam mengakui pula adanya hak untuk mengadakan perceraian, dengan catatan bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Abi Daud. D. Kedudukan anak angkat yang sebenarnya ditetapkan oleh Islam. Adat istiadat jahiliyah memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung yang mempunyai hak-hak sama dengan anak kandung,
seperti nasab, waris, muhrim, dan sebagainya. Maka wajar jika perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Zainab menimbulkan fitnah. Hal ini menyebabkan turunnya ayat 40 surat ke-33 Al-Ahzab. Lantaran ayat ini, hapuslah sebutan Ibnu Muhammad untuk Zaid, dan berlakulah sebutan baru Ibnu Haritsah. Ini sebagai perwujudan dalam firman ilahi yang bunyinya sebagai berikut. Dan ia, Allah, tak membuat anak pungut kamu sebagai putra kamu. Ini semua adalah ucapan mulut kamu, dan Allah berfirman benar, dan ia menunjukkan jalan. Panggillah mereka dengan nama ayah mereka, itu adalah paling adil menurut Allah, tetapi jika kamu tak tahu ayah mereka, lalu mereka adalah saudara kamu seagama, dan kawan kamu, dan tak ada cacat bagi kamu dalam hal yang kamu berbuat kesalahan, tetapi kamu tetap bertanggung jawab terhadap apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan Allah senantiasa yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Al-Quran Surat 33 ayat 4 dan 5. Ayat suci dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, menghapus adat istiadat Arab jahiliyah, beserta akibat-akibat hukumnya. Tentang nasab menurut syariat Islam ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, anak bernasab kepada suami perempuan yang melahirkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Motif poligami Rasulullah yang ketiga, yakni penjagaan ilahi terhadap Islam. Perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain untuk menjelaskan agama Islam dalam segala aspeknya, juga sebagai perwujudan dari salah satu cara penjagaan ilahi terhadap kemurnian Islam. Sebagai contoh misalnya, perkawinan beliau dengan Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Sehubungan dengan Siti Aisyah, beliau bersabda sebagai berikut. Ambillah setengah, separoh, agamamu dari Al-Humairo, Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tobrani. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian? Sejarah menjawab, Al-Humairo, Siti Aisyah, adalah seorang yang sangat cerdas. Menikah dengan Rasulullah masih muda remaja, berusia 15 tahun. Selama 10 tahun hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajar jika Al-Humairo menjadi sumber hadis yang dapat dipercaya. Pada zaman Rasulullah, hadis Nabi tidak dibukukan, kecuali beberapa hadis saja, untuk menghindari pembauran dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Jangan Anda tulis apa yang Anda dengar daripadaku, selain dari Al-Quran. Barang siapa yang telah menulis sesuatu yang selain Al-Quran, hendaklah dihapuskan. Hadis riwayat Muslim, dan Abu Sa'idi Al-Hudri. Dan ceritakanlah daripadaku. Tak ada keberatan Anda ceritakan apa yang Anda dengar daripadaku. Barang siapa berdusta terhadap diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di dalam neraka. Al-Hadis. Jadi pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hadis Nabi hanya disimpan dalam ingatan saja. Belum dicatat secara resmi. Namun demikian, kebenarannya tak perlu diragukan. Sebab ingatan bangsa Arab dapat diandalkan. Sejak sebelum Islam, orang Arab jarang menggunakan tulisan. Mereka hanya mengandalkan ingatan saja. Ingatan mereka sangat kuat dan tajam. Mereka dapat menghafal beratus-ratus syair, bahkan ribuan syair. Banyak para sahabat yang hafal beribu-ribu bait syair, di antaranya ialah Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling dicintai. Imam Bukhari si raja hadis, mampu menghafal 600.000 hadis. Tanpa ingatan yang kuat, Al-Quran tak akan bisa dilimpahkan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh dan sempurna, meskipun telah tersimpan dalam bentuk tulisan. Bantuan ingatan sangat diperlukan untuk meyakinkan kemurnian teks Al-Quran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat yang terdekat, terutama kelompok Ashabu Sufah yang menetap di Masjid Nabawi, dan istri-istri Rasulullah, terutama Al-Humairo yang menjadi sumber utama dalam memberikan informasi hadis Nabi. Mereka bukan hanya menjadi sumber informasi hadis saja, tetapi juga telah mewakafkan dirinya untuk keperluan tersebut. Mereka adalah pelaksana yang konsekuen dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni hendaklah orang yang hadir menyampaikan ini kepada orang yang tak hadir. Pahlawan-pahlawan hadis yang termasyhur ialah Abu Hurairah radhiyallahu anha, wafat 59 Hijrah, meriwayatkan 5374 hadis. Siti Aisyah radhiyallahu anhu, wafat 58 Hijrah, meriwayatkan 2210 hadis. Abdullah ibn Umar,
wafat 73 Hijrah, meriwayatkan 2639 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anha, wafat 93 Hijrah, meriwayatkan 2276 hadis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, wafat 68 Hijrah, meriwayatkan 1660 hadis. Jabir ibn Abdillah, wafat 78 Hijrah, meriwayatkan 1540 hadis. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anha, wafat 74 Hijrah, meriwayatkan 1170 hadis. Abdullah ibn Mas'ud, wafat 32 Hijrah, meriwayatkan 848 hadis. Dan sebagainya. Berkat jasa Abu Hurairah dan Siti Aisyah dengan kawan-kawan itulah, kini kita dapat mengenal hakikat Islam yang sebenarnya. Adapun peranan Siti Hafsah dalam penjagaan ilahi terhadap kemurnian Islam, ialah menyimpan teks Al-Quran dalam bentuk tulisan tangan dari para sahabat yang mulia, sejak zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada zaman Khalifah Utsman, teks Al-Quran itu diminta untuk disalin menjadi satu mushaf yang sempurna, seperti sekarang. Panitia penyalinan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Mushaf yang pertama kali terbit sebanyak 7 naskah, disebut Mushaful Imam atau Mushaf Utsmani. Dari mushaf inilah kitab Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam sampai sekarang, dan sampai hari kiamat, melalui penyalinan demi penyalinan di bawah pengawasan Majelis Pentasyih Al-Quran. Penyalinan mula-mula dengan tulisan tangan, kemudian melalui percetakan. Siti Hafsah selain penyimpan mushaf Al-Quran, juga pembaca Al-Quran yang fasih seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ilahi agar orang-orang beriman tidak mengawini janda-janda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung unsur penjagaan ilahi terhadap kemurnian Islam.